Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Mekanik Ogros ya. Oke, jadi ceritanya di video saya sebelumnya itu ada yang curhat, Bang, saya sudah jadi helper itu beberapa bulan, Bang. Bang, saya sudah jadi helper agak lumayan lama. Kasih tips dong biar saya bisa cepet jadi operator, biar saya bisa nggak lama-lama jadi helper, Bang. Saya pengen jadi operator. Oke, jadi di video kali ini saya akan bahas lagi tentang helper ya. Dan tentunya saya akan kasih tips atau cara agar cepat jadi operator menurut pengalaman saya ya. Nah, oke, tapi sebelum itu untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mekanik Ogros. Oke, saya tunggu 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk yang sudah menekan tombol subscribe. Untuk yang belum subscribe, saya doakan untuk kita semua agar selalu sehat, selalu dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin, amin. Oke, langsung saja kita ke tips yang pertama. Untuk tips yang pertama adalah harus bisa mengoperasikan. Artinya harus bisa mengoperasikan ekskavator. Apapun itu alat beratnya harus bisa mengoperasikan. Terus caranya gimana, Bang, agar saya dapat cepat mengoperasikannya, Bang? Caranya gimana? Ya, caranya harus rajin belajar teori dan rajin belajar praktek. Tapi untuk pengalaman saya itu problemnya kalau masalah belajar itu jadi setiap helper itu punya problemnya beda-beda, nggak sama. Jadi ada yang dapat kesempatan belajarnya itu banyak, jadi sering belajar, sering diajarin, sering dikasih handle, sering diajarin gini gitulah. Tapi ada juga yang mau belajar aja susah, cari waktunya susah, operatornya nggak mau ngajarin, operatornya apa ya, jadi bilang pelit ilmu. Jadi kondisi helper itu beda-beda. Jadi saran saya agar dapat cepat mengoperasikan itu kalian harus bisa ngambil hatinya operator kalian itu loh. Harus bisa ngambil hatinya agar operator kalian itu enak sama kalian. Jadi nggak pelit mau ngajarin, mau ngasih ini, masih tahu ngasih handle, ibaratnya mau ngasih alat buat belajar itu enak gitu. Oke, jadi intinya itu kalian harus rajinlah belajar. Belajarnya jangan malas-malas. Kalau operatornya lagi kerja itu jangan banyak main HP, jangan banyak ngilang, entah ditinggal kemana lah, main lah. Jadi harus diperhatikan, harus rajin belajar. Oke, dan biasanya itu nggak butuh waktu lama kok untuk dapat mengoperasikan alat berat ini, alat ekskavator ini. Biasanya kurang dari 2 bulan aja udah mahir kalau emang bener-bener mau belajar. Oke, jadi itu tadi tahap yang pertama, yaitu dapat mengoperasikan. Oke, jika kalian sudah dapat menguasai tahap pertama, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu yang kedua. Oke, jadi yang kedua adalah paham teori kerja atau memahami teori-teori saat bekerja. Karena di setiap medan, di setiap lokasi, setiap proyek itu akan memiliki teori kerja yang berbeda-beda. Terus caranya gimana, Bang, agar cepat paham teori kerja, Bang? Oke, untuk teori kerja itu sebenarnya sangat gampang sekali ya teman-teman ya, sangat mudah. Intinya kita tinggal nonton aja, kita tinggal memperhatikan saat operator kerja itu bagaimana. Saat operator kerja itu bagaimana caranya, bagaimana operator itu dalam bekerja. Oke, misal contohnya kalian itu sedang bekerja di sebuah proyek yang sedang mengerjakan penggalian parit ya. Jadi kalian itu harus memperhatikan operator itu saat mau mulai bekerja itu mulainya dari mana gitu. Terus posisi alatnya itu bagaimana, terus kelanjutannya bagaimana, lalu hasil akhirnya itu bagaimana. Kalian itu harus benar-benar memperhatikan cara kerja operator kalian itu. Nah, nanti jika kalian masih dirasa kurang paham, jangan enggan untuk bertanya kepada operatornya.
langsung tanyakan saja, "Oh, ini bagaimana caranya mengerjakan ini kok bisa gini gimana?" Tanya saja gitu. Jadi intinya itu harus memperhatikan dan eh, selalu membaca situasi agar cepat mengerti gitu loh. Oke, jadi intinya yang kedua ini kalian harus paham teori kerja. Oke, jika kalian sudah sampai di tahap ini, kita lanjut untuk yang ketiga, tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga adalah kalian harus perbanyak jam terbang. Kalian harus perbanyak jam terbang. Perbanyak jam terbang itu artinya kalian itu harus sering-sering mengoperasikan gitu loh. Dan jam terbang ini bisa kalian dapat dengan cara kalian itu membantu operator itu bekerja atau menggantikan operator saat sedang lelah atau saat sedang istirahat, mau ngopi mau apa itu kalian itu menggantikan operator kalian itu bekerja. Nah, dengan sering-sering kalian itu menggantikan operator kalian saat bekerja itu, otomatis jam terbang kalian akan bertambah, dan bertambah. Dan problem yang akan kalian hadapi pada saat fase ini, yaitu kalian itu merasa bisa gitu loh. Kalian sudah merasa bisa dengan pekerjaan operator yang operator sedang kerjaan, jadi kalian itu males gitu loh. Males, saya sudah bisa, aku wis iso gitu loh. Saya sudah bisa, jadi males untuk menggantikan, jadi menyepelekan itu. Nah itu jangan sampai terjadi teman-teman ya, jangan sampai terjadi karena itu sangat rugi sekali itu. Jadi jangan pernah sekali-kali itu kalian merasa bisa ketika kalian itu masih menjadi helper, karena yang akan membuktikan kalian bisa itu adalah waktu ya, waktunya kalian menjadi operator. Nah berarti kalian itu sudah benar-benar bisa gitu. Oke, jadi itu tadi 3 tips dari saya agar kalian cepat jadi operator ya. Jadi yang pertama tadi itu kalian harus dapat mengoperasikan. Jadi yang kedua kalian harus tahu teori kerja. Dan yang ketiga kalian itu harus tambah pengalaman, harus tambah terus pengalaman atau jam terbang kalian gitu. Jadi otomatis nanti akan nambah pengalaman makin banyak dan akhirnya kalian akan menjadi operator. Oke, dan yang terakhir saya doakan kalian yang sedang menjadi helper agar lekas menjadi operator ya. Saya doakan semoga lekas menjadi operator, tetap semangat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Akhir kata, sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Salam kuku ireng, sika.